Bagaimana dengan kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah yang menyedihkan yang berasal dari kota Bristol di Inggris. Buat yang penasaran, yuk kita langsung mulai. Apakah kalian di sini mempercayai keluarga kalian sendiri? Dan apakah kalian percaya kalau keluarga kalian akan melakukan apapun untuk membantu kalian di saat kalian sangat membutuhkan mereka? Namun, bagaimana jika kalian tidak bisa mendapatkan semua itu? Kebanyakan dari kita pasti tidak akan pernah berpikir kalau mungkin orang-orang terdekat dan yang kita sayangi ini memiliki sisi gelap dalam diri mereka, terutama orang-orang yang terlihat tidak akan membahayakan kita. Dan itulah yang dirasakan oleh Becky Watts. Becky yang nama lengkapnya adalah Rebecca Mary Watts, lahir pada tanggal 3 Juni 1998 di kota Bristol, Inggris. Becky adalah anak yang pemalu. Dia bertubuh mungil dan tidak menonjol di tengah orang banyak. Dia hanya tampil ceria di tengah keluarga dan sahabat dekatnya saja. Nah, perlu kalian ketahui, orang tua Becky telah berpisah bahkan sebelum Becky lahir ke dunia. Awalnya, dia tinggal bersama ibunya yang bernama Tanya Watts. Tapi karena ibunya mempunyai masalah finansial, akhirnya ketika Becky berusia 3 tahun, dia dibawa oleh ayahnya yang bernama Darren Galsworthy. Dan sejak saat itu, Becky tinggal bersama ayahnya dan istrinya yang baru yang bernama Angie. Becky ini sangat dekat dengan ayahnya. Mereka suka menghabiskan waktu bersama. Sedangkan Angie, dia sudah mempunyai anak laki-laki dari hubungan masa lalunya. Anak laki-laki itu bernama Nathan Matthews. Nathan berusia 12 tahun lebih tua dari Becky. Sebenarnya, Becky kurang bahagia dengan kehadiran Nathan, karena Nathan selalu mengecek ukuran badan Becky. Karena hal ini, Becky sempat mengalami anoreksia. Dia takut berat badannya naik sehingga dia enggan makan. Dia juga mengalami gangguan kecemasan yang mengakibatkan dirinya tidak bisa ke sekolah. Pada akhirnya, ibu tirinya memutuskan untuk membantu Becky dan membawanya ke psikiater. Becky menceritakan ke dokter yang menangani dirinya kalau dia sering diejek karena berat badannya oleh murid-murid di sekolah dan juga oleh saudara tirinya sendiri. Dan karena hal ini, hampir setiap hari Becky pulang sekolah dalam keadaan menangis. Oleh karena itu, dokter lalu menyarankan dia untuk mengikuti homeschooling saja dari rumah. Dan untungnya, berkat hal tersebut, kondisi Becky menjadi lebih baik. Namun ya guys, beberapa saat kemudian penyakitnya kumat lagi. Dan ketika diselidiki lebih jauh oleh beberapa ahli kejiwaan, mereka menyimpulkan Nathan-lah yang menyebabkan Becky mengalami kecemasan dan takut makan. Saudara Becky ini ternyata suka mengecek berat badannya terus-menerus. Padahal berat badan Becky sudah jauh di bawah berat badan normal dan itu sangat berbahaya buat kesehatan Becky. Untungnya hal ini tidak berlangsung lama. Ketika Becky memasuki fase remaja, yaitu di usia 16 tahun, dia tumbuh menjadi remaja yang ceria dan bersemangat. Pada saat itu dia menjalin hubungan dengan seorang cowok yang bernama Luke Oberhensley yang usianya 1 tahun lebih tua dari Becky. Dan karena Luke inilah Becky menjadi sembuh. Kehadiran Luke membuat hidup Becky menjadi lebih ceria. Becky merasa bersyukur bisa bertemu dengan cowok sebaik Luke. Well, kini aku ingin menceritakan tentang masa lalu Nathan. Sebelum tinggal bersama ayahnya Becky, Nathan ini sempat dititipkan dan dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Dan mereka sering mengeluh kalau Nathan ini jarang keluar dari kamarnya. Nathan menghabiskan 99% waktunya hanya di kamar tidurnya saja dengan bermain komputer. Gara-gara ini, Nathan mendapatkan kesulitan untuk mempertahankan pekerjaannya. Nathan ini memiliki hubungan yang kurang dekat dengan Becky. Walaupun Becky pada awalnya menyukai kakaknya, tapi lama-lama dia merasa takut dengan kakak tirinya itu. Nathan lebih suka menyendiri dan dia juga mengalami depresi, anxiety, dan sulit mengontrol emosinya.
Ketika Nathan berusia 20 tahunan, dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Shauna Hoare. Mereka pun menjalin hubungannya serius tanpa memikirkan kalau Shauna masih baru berusia 18 tahun pada saat itu. Shauna ini juga berasal dari keluarga yang bermasalah, tapi Nathan tidak keberatan dengan semua itu. Dan Shauna pun juga sangat mencintai Nathan. Bahkan walaupun Shauna tahu kalau Nathan itu sangat suka mengontrol kehidupannya dan tidak membiarkan Shauna melanjutkan pendidikannya setelah SMA, Shauna tetap mau melanjutkan hubungannya dengan Nathan. Yang parahnya ya guys, bahkan Nathan juga mengontrol jumlah makanan yang boleh dikonsumsi oleh Shauna. Dan apabila Shauna kelaparan, dia sampai meminta-minta kepada Nathan untuk diberikan makanan. Sebenarnya, keluarga Shauna tidak menyetujui hubungan mereka karena perbedaan usia mereka. Oleh karena itu, Shauna dan Nathan akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu di rumah Nathan daripada di rumah Shauna. Pada tanggal 18 Februari 2015, Becky sempat menghadiri sebuah pesta kecil di sebuah klub rugby yang terletak dekat rumahnya. Dan malamnya, dia menginap di rumah temannya untuk bermain video games dan menonton film bersama. Dan tidak ada yang tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir Becky terlihat. Lalu pada tanggal 19 Februari 2015, Becky pulang ke rumah ketika hari masih subuh setelah menginap di rumah temannya. Dan dia langsung masuk ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Di hari yang sama pada jam 11 pagi, Angie berangkat ke rumah sakit untuk berobat. Jadi di rumah itu hanya ada Nathan, Shauna, dan Becky. Saat itu, Shauna lagi duduk-duduk bersantai di kebun dan dia tidak sadar sama sekali akan apa yang akan terjadi nantinya. Di waktu yang bersamaan, Becky mengirimkan pesan ke pacarnya Luke. Dan itulah yang membuat Luke menjadi orang terakhir yang mendapatkan SMS dari Becky. Ketika Angie pulang dari rumah sakit, dia melihat Becky tidak ada di rumah, dia menjadi khawatir. Dia bertanya kepada Nathan, "Kemana adikmu pergi?" Tapi Nathan menjawab tidak tahu. Dia hanya mendengar ada suara pintu depan rumah terbanting keras. Kata Nathan, bisa saja si Becky pergi lagi dengan teman-temannya, karena hari itu Becky sedang libur sekolah. Tetapi hanya perlu beberapa jam bagi orang-orang terdekat Becky untuk menyadari ada sesuatu yang salah. Well, seperti remaja yang lain, Becky ini sangat terobsesi dengan handphonenya. Dia selalu berhubungan dengan teman-teman dan pacarnya setiap waktu. Lalu ketika pada hari itu Becky tiba-tiba berhenti merespon semua SMS, orang-orang pun akhirnya mulai merasa khawatir. Dan sore harinya, pacar Becky yang bernama Luke datang ke rumah Becky untuk mencari dirinya. Luke merasa khawatir karena tidak mendengar kabar Becky sejak tadi pagi. Namun ketika sampai di rumah Becky, dia hanya bertemu dengan Angie yang menjawab kalau Becky tidak ada di rumah. Dan kemungkinan besar Becky sedang pergi ke suatu tempat dengan temannya. Keesokan harinya masih belum ada kabar dari Becky. Angie pun mulai khawatir, apalagi dia sangat menyayangi anak tirinya itu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk melaporkan ke polisi pada tanggal 20 Februari 2015. Karena dia yakin pasti ada yang tidak beres dengan semua ini. Akhirnya ya guys, berita tentang kehilangan Becky mulai disebar di berbagai media massa dan elektronik. Semua orang berharap dan berdoa kalau mereka akan menemukan Becky dalam keadaan selamat. Beberapa orang menduga bahwa Becky melarikan diri dari rumah. Tapi hal tersebut tidak mungkin, karena Becky tidak membawa baju sehelai pun. Bahkan dia juga tidak membawa uangnya sama sekali. Yang hilang dari kamarnya hanyalah handphone, tab, dan laptopnya. Di sebuah acara televisi, para polisi dan orang tua Becky bertanya apakah ada teman-temannya yang sedang menyembunyikan Becky, dan mereka memohon pada siapapun itu untuk melepaskan dan membawa anak mereka pulang kembali. Namun tidak ada respon sama sekali. Para polisi terus mencari tanda-tanda keberadaan Becky di tempat-tempat yang diketahui sering dikunjungi oleh Becky. Tapi tidak diketemukan sedikit pun petunjuk yang bisa membantu mereka. Jadi kemungkinannya hanya ada dua, antara Becky diculik
atau dia kabur dari rumah. Namun ya guys, tidak ada satupun tetangga yang melihat Becky keluar dari rumah pada hari di mana dia menghilang. Dan itu membuat polisi menjadi curiga dengan Nathan dan Shauna, karena mereka adalah orang terakhir yang berada di dalam rumah tersebut pada saat kejadian. Namun Shauna bilang dia tidak melihat Becky seharian pada hari itu. Dia sedang duduk bersantai di taman dan dia hanya mendengar ada suara berisik dari dalam rumah. Tapi pada saat itu Shauna mengira kalau Nathan lah yang membuat suara itu dari dalam rumah. Sedangkan Nathan selalu menjawab kalau dia tidak mendengar apa-apa dan hanya mendengar suara pintu depan rumah terbanting keras. Akhirnya para polisi mulai melakukan penyelidikan di kamar Becky karena polisi percaya mereka pasti menemukan sesuatu di kamar tersebut. Dan benar saja, mereka menemukan sebuah bercak noda merah di rangka pintu kamarnya Becky dan beberapa sidik jari yang terlihat jelas di dinding-dinding kamar Becky. Dan ketika diidentifikasi, sidik jari tersebut adalah milik Nathan. Jadi, dari sini polisi lalu meminta Shauna dan Nathan untuk diinterogasi di kantor polisi. Mereka berdua akhirnya mengaku bahwa mereka tidak menyukai Becky karena cara Becky memperlakukan orang tua mereka tidak sopan. Nathan juga berkata kalau Becky selalu ketus terhadap ibunya. Hasil interogasi ini membuat polisi makin mencurigai mereka. Ditambah lagi dengan kenyataan kalau mereka berdualah orang terakhir yang bertemu dengan Becky. Singkat cerita, setelah penemuan sidik jari dan interogasi singkat tersebut, Nathan dan Shauna akhirnya ditangkap dan dibawa untuk diselidiki lebih lanjut pada tanggal 28 Februari 2015. Polisi menyita HP milik Nathan dan Shauna dan dari sana diketemukan kalau pasangan ini memiliki sebuah sisi gelap dalam hubungan mereka. Tampaknya Nathan dan Shauna memiliki ketertarikan dengan gadis-gadis muda yang mungil dan langsing. Dan mereka sering berbicara tentang fantasi mereka di pesan-pesan yang terdapat dalam handphone tersebut. Bahkan, Shauna pernah berkata kepada Nathan kalau dia telah menemukan seorang gadis yang sempurna untuk mereka di sebuah toko dan berpikir untuk membuat gadis tersebut pingsan agar mereka bisa membawanya pulang ke rumah. Hal itu menjadi poin penting dalam kasus ini karena Becky rupanya memiliki karakteristik yang cocok dengan target mereka. Awalnya, Nathan dan Shauna tidak mau diajak bekerja sama oleh polisi. Mereka hanya menjawab no comment terhadap saran-saran yang diberikan oleh pengacara mereka. Namun setelah hampir 60 jam berada di dalam tahanan, Nathan pun akhirnya meledak dan mengaku kalau dia telah menghabisi Becky. Dia memberitahu para polisi kalau rencana awalnya Nathan hanya ingin menakut-nakuti Becky. Namun karena terlalu emosi, dia tidak sengaja menekan leher Becky sampai Becky kehabisan nafas. Lalu setelah itu, dia membopong Becky dan menyembunyikannya di dalam bagasi mobilnya. Sehingga ketika orang tua mereka pulang, mereka tidak menemukan Becky dimanapun juga. Dan ketika hari mulai gelap, Nathan dan Shauna membawa mobil yang berisi tubuh Becky di bagasi mereka ke rumah Shauna. Di sanalah mereka menyingkirkan tubuh Becky yang sudah tidak bernyawa. Well, untuk adegan detailnya, kalian bisa cek di kolom komen karena aku nggak berani menceritakannya di sini. Polisi juga menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2015, Nathan dan Shauna terlihat berada di supermarket Tesco membeli baterai, gergaji bundar, dan juga membeli beberapa produk pembersih kamar mandi. Kalian tentunya bisa menebakkan apa yang akan mereka lakukan. Pada tanggal 3 Maret 2015, sisa tubuh Becky akhirnya diketemukan di sebuah gedung kosong di Barton Court yang terletak di Barton Hill. Dan ini membuat Nathan akhirnya didakwa telah menghabisi nyawa Becky pada tanggal 4 Maret 2015. Dan pada tanggal 6 Maret 2015, 4 orang lainnya yang diduga membantu Nathan juga ikut ditangkap. Lalu, pada tanggal 22 Juni 2015, Shauna juga didakwa ikut membantu Nathan menghabisi nyawa Becky, memiliki senjata ilegal, dan juga melakukan penyerangan.
Sidang kasus ini diadakan di Bristol Crown Court pada tanggal 6 Oktober 2015 dan vonis hukuman dibacakan pada tanggal 13 November 2015. Hakim memutuskan untuk menghukum Nathan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara selama 17 tahun untuk Shauna. Pada tanggal 23 Juni 2016, mereka berdua mengajukan banding atas hukuman mereka, tapi semuanya ditolak oleh hakim. Bagi hakim, perbuatan mereka tidak pantas untuk diberi hukuman ringan. Upacara pemakaman Becky akhirnya diadakan pada tanggal 17 April 2015 di gereja St. Ambrose Whitehall di Bristol. Pemakaman ini dihadiri oleh ratusan orang dan masih banyak ratusan orang lainnya yang berada di sepanjang sungai untuk menyaksikan prosesi pemakaman Becky. Becky dibawa dengan kereta putih dan peti mati putihnya ditutupi oleh bunga merah muda yang sangat indah. Banyak dari keluarga dan teman-temannya memakai pakaian berwarna biru muda atau biru tua karena itu adalah warna favorit Becky. Hanya itu saja yang dapat mereka lakukan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang gadis cantik yang meninggal dengan cara yang sangat tragis. Dan asal kalian tahu, ketika Becky masih hidup, ayahnya dan Angie mengaku kalau mereka sadar akan berubah sikap Becky setiap kali Nathan mendekat ke arahnya. Kehadiran Nathan itu membuat Becky takut dan menjadi lebih diam. Jika saja seseorang menyadari betapa buruknya hal itu, mungkin semua hal ini bisa dihindari. Karena sangat disayangkan, kejadian ini bisa terjadi. Apalagi Becky sebenarnya sangat menyayangi kakaknya. Bahkan ketika Becky berusia 3 tahun, dia mengikuti Nathan kemanapun Nathan pergi. Dan dia selalu ingin bermain bersama Nathan. Dan tragisnya, kata pertama yang Becky bisa ucapkan dengan jelas ketika dia masih baru bisa berbicara adalah Nathan. Well, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Pantaskah Nathan mendapatkan hukuman selama itu? Oke, sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye!